hidup perkawinan ternyata tidak selalu bahagia, guys. Ana pun tergoda untuk mencari penghiburan lain di luar keluarganya. Salah satu yang unik adalah tubuhnya masih tetap utuh. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 9 Juni. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beata Anna Maria Taigi, pelindung korban KDRT. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di Siena, Italia pada pertengahan abad ke-18. Hiduplah sepasang suami istri bernama Luigi Gianetti dan Maria Masi. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anna Maria Gianetti yang lahir tanggal 29 Mei 1769. Bisa dibilang keluarga kecil ini hidup tentram sampai terjadi kebangkrutan pada usaha apotek mereka. Kebangkrutan ini membuat keluarga Gianetti harus merantau ke Roma untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Saat itu Anna masih berusia 5 tahun. Orang tuanya kemudian menjadi asisten rumah tangga untuk memberi penghidupan dan pendidikan bagi Anna. Sempat bersekolah beberapa tahun, Anna pun akhirnya putus sekolah di usianya yang ke-13 dan turut bekerja menjadi asisten rumah tangga di sebuah keluarga bangsawan. Mungkin dari sinilah ia bertemu seorang pria bernama Domenico Taigi, kepala pelayan dari sebuah keluarga bangsawan juga. Mereka pun menjalin hubungan asmara dan akhirnya menikah tanggal 7 Januari 1789 ketika usia Anna masih 20 tahun. Namun hidup perkawinan ternyata tidak selalu bahagia, guys. Domenico adalah orang yang temperamental dan kasar dan tak jarang Anna menjadi objek kemarahannya. Keuangan keluarga pun juga tidak selalu stabil. Meski pekerjaan suami ya cukup oke lah bisa dibilang. Anna pun tergoda untuk mencari penghiburan lain di luar keluarganya. Ia mulai membangun relasi dengan laki-laki lain. Ya, awalnya hanya teman sih. Tapi lama-kelamaan relasinya jadi semakin eksklusif. Dan bisa dibilang akhirnya Anna selingkuh dengan pria yang lebih tua. Nah, suatu waktu ketika ia bersama suaminya mengunjungi Basilika Santo Petrus di Roma untuk berziarah, tiba-tiba saja Anna tersentuh oleh Tuhan. Ia mengingat tentang dosa yang selama ini telah ia lakukan. Entah selingkuh ataupun terlalu fokus dengan penampilan fisiknya daripada rohaninya. Anna merasa begitu menyesal dan tergerak untuk mengaku dosa. Untungnya di situ ada seorang pastor bernama Pastor Angelo Verendi yang berkenan menerima pengakuannya. Uniknya, sepertinya pastor tersebut sudah tahu bahwa Anna akan datang kepadanya. Ia mengatakan, "Jadi akhirnya kamu datang. Bergembiralah anakku, Tuhan mencintaimu dan Dia meminta balasan sepenuh hatimu." Sejak saat itu hidup Anna berubah total, guys. Ia mulai mengabaikan segala macam hal duniawi. Selain itu, atas seizin suaminya, ia juga bergabung dengan Ordo Ketiga Trinitarian atau OSST dan membaktikan dirinya pada Tuhan dengan mengikuti nasihat Yesus, yakni memperhatikan orang-orang miskin dan sakit. Tanpa melupakan tugasnya sebagai seorang ibu dalam keluarga, ia secara rutin melayani orang-orang miskin dan mengunjungi orang sakit. Perlahan tapi pasti, sikap Domenico pun mulai berubah, yakni menjadi lebih sabar. Bahkan sekarang seluruh anggota keluarga berkumpul setiap hari untuk berdoa bersama. Tahun demi tahun berlalu, relasi Anna semakin dalam dengan Tuhan. Lebih jauh lagi, ternyata ia pun diberikan karunia-karunia mistik oleh Tuhan. Antara lain, ekstase, penglihatan, dan nubuat. Nah, ia bahkan juga menjadi penasihat spiritual bagi para kardinal, bangsawan, bahkan paus, guys. Namun demikian, tantangan tetap ada dan selalu akan ada, bahkan selevel Anna sekalipun. Orang-orang di sekitarnya itu ya iri, banyak menebarkan gosip dan ejekan kepadanya. Ya, tapi Anna sih santai aja, guys. Dia sudah tidak peduli pada hal-hal seperti itu. Karena baginya prioritas utama itu ya adalah relasi dengan Tuhan,
bukan lagi tentang kehormatan diri sendiri. Ana mengakhiri hidupnya dengan tenang pada 9 Juni 1837, meninggalkan suami dan 4 dari 7 anaknya yang masih hidup. Ia pun dibeatifikasi tanggal 30 Mei 1920 oleh Paus Benediktus ke-15. Salah satu yang unik adalah tubuhnya masih tetap utuh atau incorruptible hingga saat ini dan disemayamkan di gereja Saint Chrysogono. Ya teman-teman, semoga lewat cerita Beata Anna Maria Taigi ini kita bisa belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat ya. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti Beata Anna yang bertobat secara total, bukan tomat atau tobat kumat. Beata Anna Maria Taigi, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Beata Anna Maria Taigi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. La Rivedere!